ke sini. Nggak perlu berlama-lama deh, langsung saja ini dia 24 jam. Dengan tujuan Solo, Wonogiri yang berangkat pada pukul 6 pagi dan 10 pagi. Wih, bagus ya relnya. Gak kalah deh sama rel bus dari negara lain. Bagi yang suka sejarah nih, bisa menikmati suasana Keraton Surakarta yang dibangun oleh Pakubuwono II pada tahun 1745 Masehi. Lihat tuh penjaganya masih menggunakan seragam kebanggaannya. Wih, keren dan gagah ya. Setelah puas menikmati suasana Keraton Solo, lanjut aja nih kita cari jajanan khas Solo, yaitu Lenjongan Busung. Lokasinya ada di dalam Pasar Gede. Lenjongan adalah istilah Solo untuk menyebut penjual berbagai jajanan pasar. Ada beragam jenis makanan yang ada di sini. Ada gendar, klepon, sawut, jongkong, gatot, ketuk, tiwul, cemil, klepon, ketan hitam, ketan putih, jagung atau grotol. Banyak ya. Dalam penyajiannya, makanan ini biasanya ditaburi parutan kelapa, gula pasir, atau gula merah cair. Jadi penasaran kan kayak apa rasanya? Yang jelas, rasa jajanan yang berbahan dasar singkong dan tepung sagu ini lebih banyak didominasi oleh rasa manis. Enak tenan. Masih di sekitaran Pasar Gede, selain dikenal sebagai salah satu pasar tradisional tertua di Solo, Pasar Gede juga dikenal sebagai pasar yang memiliki sejumlah jajanan kuno khas Solo. Gak percaya, salah satunya ini nih, es dawet selasih Bu Dermi. Konon, es dawet khas Solo ini sudah ada sejak Pasar Gede berdiri. Wih, lama banget ya Bu. Dawet yang kini dikelola oleh generasi ketiga ini memang berbeda dari dawet biasanya. Isinya ramai dan lumayan banyak. Ada cendol selasi, ketan hitam, jenang sumsum, tape ketan, dan potongan buah nangka. Potongan buah nangkanya bikin aroma dawet makin harum dan juga menggoda lidah. Gak heran ya bila dalam satu hari 800 porsi dawet bisa habis terjual. Wah, laris manis. Beranjak sedikit dari dawet Bu Dermi, ada warung kupat tahu Sari Pak Jo Brewok. Walaupun warung kupat tahu ada di mana-mana, namun yang satu ini mempunyai bumbu kecap yang berbeda. Cara penyajiannya, cabai yang baru diulek sesuai dengan pesanan, dicampur dengan kuah bawang putih, ditambahkan toge, irisan kol, ketupat, tahu yang digoreng crispy, mie kuning, kacang goreng, potongan daun seledri, dan yang terakhir, tatararam, bumbu kuah kecap spesial. Dijamin rasanya bisa membuat semakin endes. Apa sih rahasia kecap khusus pada kupat tahu ini? Oh, ternyata kecapnya diolah bersama bawang merah, bawang putih, terasi, dan gula Jawa, sehingga menghasilkan cita rasa spesial. Rasanya sekilas seperti kuah pempek, namun rasa kecap dan bawang putihnya terasa kuat, apalagi ditambah kriuk dari tahu goreng. Kalau perut sudah terisi penuh, saatnya kita menguras tenaga sambil berwisata sejarah ke tempat agrowisata Sondokoro yang terletak di Karanganyar dengan menempuh waktu 30 menit saja berkendara. Untuk tiket masuknya nih sebesar Rp5.000. Biaya
tahun 1908. Wah, ternyata usianya sudah lebih dari 1 abad ya. Sedikit info nih, di dunia ini hanya ada 2 kereta uap. Satunya lagi ada di Museum Jerman, sedangkan yang bisa beroperasi hanya ada di Indonesia. Wah, bangga dong. Hanya dengan kocek Rp9.000 Anda bisa menikmati gimana rasanya naik kereta uap, seperti bernostalgia di masa lalu. Ini berlokasi di Jalan Urip Simoharjo, Solo. Produk unggulannya adalah roti Mandarin. Ada 3 jenis roti yang bisa dipilih. Ada rasa biasa, kismis, dan spesial. Ketiganya dijual ukuran kecil dan besar. Harganya mulai dari Rp85.000 sampai Rp200.000. Nih, lihat saja, banyak sekali kan pembelinya yang antri. Selain roti, ada juga produk lain yang jadi andalan, yaitu kue-kue kering, camilan, dan roti aneka rasa. Hampir semua produk di sini adalah buatan sendiri, jadi dijamin gak kecewa sama rasanya. Nah, kali ini untuk pengunjung yang memilih menu makan sehat, sambil menunggu malam tiba, bisa berbelok dulu ke rumah makan Selat Mbak Lis. Selat Solo adalah campuran berbagai sayuran dan daging sapi yang diberi kuah kecap. Ada daun selada, tomat, wortel, buncis, kentang, telur, ketimun, bawang merah, dan mayones. Selat lalu diberi daging yang diguyur dengan kuah kecap. Perpaduan sayur, daging, kuah, dan mayonesnya memberi sensasi rasa yang unik. Saya belum nemuin yang lebih enak sih dari di sini gitu, di Solo. Jadi ya pasti kalau misalnya pengen selat ya pasti kesini. Warung Selat Mbak Lis sudah ada sejak tahun 1987. Gak heran bila tempat ini menjadi salah satu tempat makan legendaris di kota Solo. Puluhan artis dan publik figur pernah bertandang ke rumah makan yang penuh dengan hiasan pernak-pernik Eropa ini. Masih bisa bebas berkreasi. Saat malam menjelang dan perut sudah mulai keroncongan, langsung aja kita mampir ke kafe balon udara Zeppelin untuk bersantai di Jalan Imam Bonjol nomor 12 ini. Saat memasuki balon udara, kita akan disuguhi keindahan taman yang romantis. Kafe yang baru buka pada tahun 2013 ini sangat cocok bagi yang suka suasana romantis. Tersedia bangku taman atau lokasi romantis lainnya di lantai atas, dan juga bisa kok merasakan duduk di bangku balon udara. Selain tempatnya yang tertata bagus, di kafe ini disajikan beragam menu masakan western dipadu dengan masakan khas Solo. Dijamin bikin betah ya untuk berlama-lama di tempat ini. Kalau dari segi tempat sih bagus, konsepnya dapet banget. Dan kalau buat foto kan zaman-zaman sekarang kan ngambil enjoy-enjoy gitu kan, enak aja buat foto tuh bagus. I met you when I was a teen, but then you were on as well, and I could play guitar just like ringing a bell. Salah satu menu yang paling spesial adalah pancake Coco Devil, di mana semua bahan dilumuri dengan lapisan dark coklat dan buah strawberry. Dan untuk dessertnya kita bisa menikmati The Creamy Jones dan Ice Sundae yang bikin ketagihan. Dengan harga yang relatif terjangkau, kita dapat memanjakan lidah dengan The Creamy Jones yang lezat atau Coco Devil yang mencair saat berada di lidah. Ditambah Ice Sundae yang lumer di bibir. So yummy. Where our minds would take us, and I'll say you were beautiful without your makeup. Anda pasti sering kan dengar suara khas ini di dekat rumah. Tapi kalau di Solo, satenya berbeda loh dari yang lain. Tempat makan ini menyediakan beragam jenis olahan daging kambing, mulai dari sate, tongseng, gulai kambing. Namun yang paling terkenal adalah sate buntelnya.
Lihat saja nih, bentuk satenya seperti lontong atau guling. Besar banget ya. Keistimewaannya dari sate buntel adalah irisan daging kambing yang dibalut oleh lemak dari perut kambing. Wow, lalu dibakar dengan bara dan aroma khas satenya sangat terasa. Ditambah dengan bumbu kecap menjadi perpaduan yang sempurna. Ditambah juga dengan tengkleng kambing yang diolah dengan racikan bumbu yang pas sehingga tidak tercium aroma kambing. Pas banget kan dimakan bersama sate buntel yang lembut dan gurih. Saya langganan di sini sudah cukup lama, udah 30 tahun lebih. Untuk cita rasanya ya mestinya cocok, jos. Nah, bagi Anda pecinta daging kambing, gak ada salahnya kalau untuk mencicipi sajian yang satu ini. Hanya dengan membayar Rp50.000 per porsi untuk sate buntel dan Rp30.000 untuk tengkleng kambingnya. Anda sudah bisa menikmati sajian yang enak bingit. Hanya Rp3.000 per orang. Cerita yang dipentaskan kita rakyat Jawa, seperti yang sekarang sedang berlangsung pertunjukan Mahabharata. Kita akan dibuat tertawa dan seru sekali saat menyaksikan tingkah laku dan adegan wayang orang. Sangat cocok untuk mengajak seluruh anggota keluarga ke sini. Selain mengenalkan budaya bangsa kita, juga bisa melestarikan kekayaan budaya negara kita. Wayang orang Sriwedari dapat disaksikan setiap hari mulai pukul 8.30 malam sampai setengah 11 malam. Gak usah ragu kegerahan ya, karena di sini sudah pakai pendingin ruangan. Suasana malam hari yang sedang ngehits di Solo, ini dia Wedangan Omah Lawas. Rumah makan yang menyajikan menu tradisional wedangan khas Solo yang membedakan adalah harganya sedikit lebih mahal, namun terhitung murah kok. Beragam menu disajikan mulai dari sosis Solo, ikan wadar, bakso, moyang ayam, dan aneka sate. Harganya sih bervariatif, mulai dari Rp1.500 sampai Rp10.000. Sebelum menyantap makanan, kita harus mengambil jenis makanan yang kita inginkan, lalu dibakar sebelum menyantapnya. Dijamin rasanya enak tenan. Gak lengkap nih kalau sudah memilih makanan tapi ternyata belum coba berbagai menu minuman tradisionalnya yang menggunakan bahan-bahan alami. Ada campuran air jahe, lengkuas, secang, dan berbagai macam bahan alami lainnya. Dijamin deh bagi yang kurang oke kesehatannya langsung jreng.